Kemenangan Cina sudah di depan mata. Saking senangnya sampai lupa greetings. Halo Thinkers, jumpa lagi di Lintasan Pemikiran bersama saya Yogi Abari. Di sini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, terutama peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian, yang berpotensi meninggalkan jejak berupa lintasan pemikiran yang bakal terekam dalam benak banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, tanda-tanda kemenangan Cina sudah sangat jelas ya, terlihat. Jadi dari perang tarif, perang dagang yang terjadi ini bisa dikatakan hampir pasti Cina pemenangnya. Walaupun mungkin Cina menang dalam keadaan ya seperti pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi ya sama-sama mengalami kerugian. Tapi bukan itu pembahasan kita ya, karena ini adalah video yang kedua, jadi saya ingin memberikan pondasi dulu ya buat kepada, thinkers ya, pada kalian semua ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang apa yang dilakukan oleh Trump ya, yaitu Trump melakukan perang dagang dengan cara perang tarif atau terbalik ya, atau ini adalah perang tarif yang kemudian menjurus kepada perang dagang. Ini sesungguhnya adalah yang, Trump melakukan ini adalah perkara yang benar ya. Jadi maksudnya, alasannya benar, kemudian tujuannya juga benar gitu ya. Cuma caranya, dan attitude-nya itu salah gitu ya. Atau kalau mau dibalik juga, meskipun cara dan attitude-nya itu salah, tapi alasan dan tujuannya benar ya. Kita akan bahas, jangan kemana-mana bersama di Lintasan Pemikiran. Thinkers, kemarin kita sudah membahas tentang grafik ya, grafik yang menunjukkan bagaimana, perkembangan neraca perdagangan Amerika dengan negara luar ya, dengan negara lain ya. Nah, kita kemarin menggarisbawahi ya, nanti itu tampil ya, di tahun 1875 ya, yaitu adalah tahun pembalikan. Kemarin saya mengatakan seperti itu, bagi yang belum lihat filmnya, belum lihat videonya, ini ada linknya dan bahkan nggak perlu dikasih link pun, ini video kedua berarti itu video sebelum ini, nah gitu aja ya. Nah pada tahun 1875 itu adalah tahun pembalikan ya. Kenapa pembalikan? Karena sebagaimana kita lihat di grafik ya, bahwa sebelum tahun 1875 itu ya, itu neraca perdagangan Amerika cenderung senantiasa defisit ya, kita bisa lihat seperti itu ya. Sementara 1875 itu adalah mulai nol ya, kemudian membalik menjadi setelah itu cenderung surplus ya. Nah, kemarin belum saya jelaskan, hari ini saya jelaskan, ini kalau kita lihat mengapa ini terjadi ya, kenapa pembalikan itu terjadi, karena jangan lupa di Eropa itu sekitar tahun, 1760 ya, sampai 1850 itu terjadi revolusi industri di Eropa ya, 1760 sampai 1850. Nah, pada saat itu, ketika Eropa mengalami revolusi industri, itu Amerika masih, sibuk dengan dirinya sendiri ya, rusuhlah keadaannya masih belum kondusif. Bahkan bisa dikatakan tahun 1865 saja perang saudara itu baru selesai. Jadi Amerika itu dilanda berbagai permasalahan termasuk di antaranya adalah perang saudara ya, yang perang saudara itu baru selesai tahun 1865. Nah, pasca 1865 perang saudara selesai, masih belum selesai juga urusan karena tahun 1865 itu masih terjadi namanya, rekonstruksi ya. Rekonstruksi apa? Rekonstruksi isu-isu ketidakadilan, salah satunya adalah masalah perbudakan ya. Jadi Amerika itu terbelah menjadi dua ya, utara sama selatan.
Yang bagian selatan itu mereka cenderung, pro perbudakan ya, sementara yang bagian utara itu dia, anti, mungkin antinya tuh karena tidak butuh budak ya, tidak butuh perbudakan. Nah, maka rekonstruksi ini adalah menyelesaikan masalah ini, ketidakadilan, salah satunya itu. Nah, tetapi, sejalan dengan rekonstruksi ini berlangsung ya, berhasil dijalankan, diselesaikan, maka tahun 1870, di Amerika tuh mulai terjadi namanya industrialisasi. Proses industrialisasi itu mulai terjadi ya. Sehingga bisa kita lihat nanti dampaknya itu tahun 1875 terjadi pembalikan. Sebenarnya industrialisasi itu apa sih? Nah, industrialisasi itu nanti bisa kita lihat pada diagram, yaitu contohnya adalah AS ya, Amerika Serikat. Itu contohnya kita pakai aja di diagram ini ada ber berurusan, bertransaksi dengan ada 4 negara lain, yaitu negara A, B, C, dan D ya. Nah, dalam industrialisasi di Amerika Serikat itu yang terjadi adalah Amerika itu dia bisa saja membeli bahan ya dari negara A misalnya. Kemudian di Amerika itu dilakukan proses industrialisasi sehingga kemudian setelah menjadi produk baru, produk tersebut dijual ke semuanya. Misalnya contohnya adalah ke negara A, B, C, D ya. Sementara bahan yang lain Amerika membeli dari B misalnya. Nanti kemudian setelah diindustrialisasi dengan menjadi sebuah produk. Contohnya tadi misalnya gini aja, contohnya misalnya, radio ya, Amerika membuat, radio misalnya, atau membuat ya contohnya radio, contoh aja, tapi walaupun sebenarnya, waktu itu radio belum ada, ini cuma contoh ya. Tahun 1870 tadi itu ya, radio itu kan ada tembaganya, katakanlah tembaga itu dia membeli dari mana misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian diolah. Nah, nanti setelah menjadi radio, radionya dijual ke semuanya, ke A, B, C, D. Nah, kemudian dari B misalnya, itu membeli apa ya, misalnya plastik lah ya, biji plastiknya. Nanti kemudian setelah dirakit ya ke dalam radio tadi dijual ke semuanya. Pada intinya, akhirnya Amerika itu dengan industrialisasi yang terjadi di negaranya, itu dia membeli bahan baku dari negara lain, dari mana-mana masuk, kemudian diindustrialisasi ya, diproses manufaktur, kemudian menjadi produk yang berbeda ya, misalnya radio, lalu kemudian radio tadi dijual ke semuanya ya. Tentu saja dengan harga yang berbeda. Nah, dari sini pasti ada marginnya gitu. Nah, inilah yang membuat kemudian kenapa ekonomi Amerika ketika itu langsung melesat naik. Karena dari bahan baku yang dia datangkan yang harganya pastinya juga jelas lebih murah ya, karena namanya bahan baku, kemudian ada proses manufaktur ya, di situ industri ya, kemudian menjadi suatu barang yang berbeda, kemudian dijual. Nah, dengan harga yang pastinya itu bertambah, karena value-nya juga bertambah. Sehingga kalau kita lihat lagi ke grafik kita, ya, itu kita lihat dari tahun 1870-an yaitu mulai naik, ya. Jadi grafik itu mulai naik 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 dan kemudian melewati garis nol, melewati, titik impas ya, itu adalah sekitar tahun 1875. Sejak saat itu dia senantiasa di atas, terus begitu sampai akhirnya puncaknya kita lihat di grafik tuh tahun 19 antara ya, antara tahun 1915 sampai 1920 ya. Nah ini adalah, surplus ya, neraca perdagangan Amerika ya. Jadi puncaknya terjadi tahun 1915 sampai 1920. Padahal di belahan dunia yang lain, yaitu di Eropa, terutama ya, kemudian di Asia juga terjadi, di Afrika juga terjadi, di Pasifik terjadi itu, ketika itu sedang dilanda namanya Perang Dunia yang Pertama ya. Tapi Perang Dunia yang Pertama itu Amerika nggak ikut-ikutan ya, Amerika nggak ikutan. Nah, justru karena nggak ikut-ikutan itulah ekonominya melesat luar biasa. Kenapa? Karena negara-negara yang pada perang tadi itu, industri mereka itu diarahkan untuk menjadi industri militer, ya kan. Tetapi kan masyarakatnya tetap butuh baju, tetap butuh tekstil, tetap butuh sepeda, tetap butuh, mungkin kalau anak-anak itu beli bola untuk main bola. Nah, dari mana? Nah, dari negara
industri yang masih berjalan ketika itu dan tidak terlibat perang ya Amerika. Jadi itu mungkin di antara kenapa Amerika tahun 1915 sampai 1920 itu, eee, neraca perdagangannya surplus luar biasa ya. Habis itu kemudian perang selesai, turun ya, terus turun ya, sampai kemudian tapi masih di atas, nol, di atas impas, artinya masih surplus ya. Sampai kemudian tahun 1939 Perang Dunia II dimulai, kemarin sudah saya ceritakan ya. Tapi Amerika masih belum masuk ya, belum terlibat ya dalam perang tersebut ya. Baru ketika kemudian tahun 1941 Amerika dibom ya, Pearl Harbor dibom oleh Jepang, dan kemudian tahun 1942 Amerika memutuskan untuk terlibat perang, maka kita lihat lagi di, grafik ya, tahun 1943 mulai turun lagi ya, bahkan ke mengarah ke defisit ya, mengarah ke defisit. Tapi ternyata apa tahun 1943? Tapi ternyata apa? Ternyata hal ini kemudian dibicarakan, kemarin sudah ya saya jelaskan, dengan sekutu-sekutunya di Eropa dan kemudian membentuk sistem perdagangan ya, namanya Bretton Woods ya. Salah satu kesepakatan yang berlaku ya kemudian ya dalam Bretton Woods itu adalah dolar Amerika disepakati menjadi mata uang tunggal ya untuk perdagangan, antar negara ya di seluruh dunia ya. Nah, itu membuat Amerika kemudian kebutuhannya terhadap dolar kan tinggi ya, dunia banyak yang butuh sehingga dia tuh beli-beli ya enak aja gitu ya. Nah, kenapa kok itu disepakati seperti itu? Karena kemarin juga sudah kita bahas bahwa Amerika, cadangan emasnya itu adalah paling banyak ya, dan ekonominya juga paling kuat ketika itu gitu ya, sehingga disepakati dolar lah yang kemudian dijadikan mata uang tunggal ya. Tetapi pesta itu tidak berlangsung selamanya ya, eee, ke kehebatan ya, kemonceran neraca perdagangan tersebut pun akhirnya, eee, mengalami penurunan. Mengapa mengalami penurunan? Karena pasca 1945 Perang Dunia berakhir itu ya, industri-industri kemudian berubah yang tadinya dipakai untuk militer menjadi industri konsumsi ya, industri konsumsi yang itu sebenarnya bagus. Bagusnya adalah apa? Meningkatkan penjualan ya, meningkatkan, ekspor. Tetapi rupanya, nah, mungkin karena euforia sebagai pemenang perang ya, nah rupanya suasana itu merubah, gaya hidup ya. Nah, terjadilah perubahan gaya hidup ya. Orang-orang Amerika, masyarakat Amerika menjadi, mereka, lebih senang berfoya-foya ya, kemudian macam-macam lah gitu, sehingga akhirnya perdagangan Amerika pun, pelan-pelan kalau kita lihat di grafik ya itu pun menuju defisit ya. Itu tahun 1969 sampai 1970 itu sudah menjelang defisit. Nah, sehingga akhirnya tahun 1971, Amerika pun secara sepihak memutuskan mensuspend ya, penukaran dolar ke emas. Yang tadinya dolar itu pasti ada jaminan emasnya. Nah, tapi tahun 71 itu disuspend ya, dan, secara resmi Bretton Woods ya, sistem perdagangan dunia ya, itu tuh bubar ya tahun 1976 ya. Tetapi ada sesuatu hal yang lain yang terjadi. Nah, mulai tahun 1970-an, Amerika mulai mengalami namanya deindustrialisasi ya. Nah, kalau kita lihat di grafik tuh ya, tahun 1970 kita lihat trennya neraca perdagangan itu justru malah semakin defisit dan sejak saat itu trennya tidak pernah lagi surplus, sejak saat itu ya, 1970-an ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi neraca perdagangan Amerika itu cenderung selalu defisit ya. Sampai kemudian ending-nya dalam cerita ini, nah ini kan latar belakang ya, terpilihlah Trump dan kemudian, Februari 2015 Trump
dengan alasan ya, untuk, eee, mengindustrialisasikan kembali Amerika ya, lalu kemudian menerapkan, perang tarif ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya benar ya, alasannya benar ya, tetapi cara dan attitude-nya salah. Atau seperti yang saya katakan tadi kalau dibalik, meskipun cara dan attitude-nya salah, namun ini alasan dan tujuannya benar ya. Nah, jadi ini sesuatu yang memang harus dilakukan ya oleh sebuah negara, apa yang dilakukan oleh Trump ini, cuma memang caranya salah. Namun sebelum kita lanjut ya, saya mungkin ada yang menginformasikan ini hari ini kita ditemani oleh ini ada kopi ya, produk kopi dari teman kita ya, namanya Kohwah ya, ini sudah lengkap perizinannya. Ini luar biasa ya, kemarin saya coba ini buat teman-teman yang mungkin butuh teman ya untuk belajar, untuk kemudian memantau perkembangan politik di dunia gitu ya. Nah ini satu saset ini untuk satu cangkir, untuk satu dosis minum ya, sudah ada gulanya jangan khawatir, ini gulanya gula aren ya, gula aren. Sehingga buat teman-teman yang mungkin ada permasalahan, eee, kalau misalnya gula pasir, ya ini aman insya Allah gula aren ya. Dan kemudian kopinya kopi beneran gitu. Maksudnya apa? Kopi yang dipanen betul-betul ketika sudah merah ya. Sehingga insya Allah, aman buat orang-orang yang, sering mengalami kalau minum kopi itu asam lambungnya naik misalnya seperti itu, insya Allah tidak ya. Dan begitu minum ini, langsung konsentrasi luar biasa gitu ya, full 100% mungkin lebih gitu ya, dan itu bisa bisa buat diajak, gaspol untuk belajar ya sampai berjam-jam atau mau nyopir ya, nyopir luar kota juga bisa ya. Baik, thinkers kita kembali ke urusan kita ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika itu adalah benar ya, cuma caranya salah ya. Jadi Amerika itu ingin membuat negaranya kembali menjadi negara industri ya, yang tadinya itu sudah keluar-keluar ya, orang-orang Amerika memindahkan industrinya ke negara-negara lain, ada yang ke Vietnam, ke Cina, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand ya, ke Meksiko, ke Brazil, ke mana-mana lah gitu ya. Nah, itu ingin dikembalikan lagi. Nah, tetapi, apa yang Trump lakukan itu caranya salah dengan dia menggunakan tarif. Kenapa? Karena problem ya, problem dari Amerika itu sendiri itu sudah terlanjur ruwet gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah masyarakat Amerika itu sendiri, itu terlanjur tuh sudah tidak lagi terampil. Tidak lagi terampil. Jadi mereka itu yang namanya industri, ada pabrik itu kan membutuhkan tenaga kerja, ya. Dia harus merakit ini, merakit itu gitu ya. Nah, masyarakat Amerika itu, warga negara Amerika itu saat ini itu terlanjur sudah menjadi warga yang tidak terampil. Mereka kehilangan keterampilannya itu. Kalaupun ada itu, eee, sedikit ya. Nah, karena sedikit gajinya tinggi. Nah, ini kan nggak bisa diselesaikan dengan tarif tuh nggak bisa kayak begini ini. Gimana, kemudian memaksa industri untuk kembali masuk ke Amerika, sementara gaji, buruh saja itu berlipat-lipat dibandingkan dengan misal itu di Cina, kabarnya di Vietnam malah lebih murah lagi gitu ya. Contohnya ini data tahun agak lama ya, jadi mungkin sekarang sudah berbeda, cuma ini sekedar ilustrasi saja, itu katanya ya, per hari ini terendah, upah buruh terendah di Amerika itu adalah $28 per hari ya. Sementara di Cina itu adalah $5 sampai $6 per hari. Nah ini perbandingannya aja sudah banyak sekali gitu ya. Nah, 5 misalnya kita ambil aja 6, 6 kali, 4 itu 24. Berarti itu sudah 4 kali lebih ya, 4,5 bahkan, 4 2/3-nya ya, lipat-lipatnya. 4, 24 tambah iya bener ya, betul, 4 2/3-nya, hampir 5 kali lipat ini, itu dari segi gaji ya. Kemudian dari segi jam kerja. Jadi perbandingannya apa gitu, susah ya. Jam kerja di Amerika, masyarakatnya itu sudah terlanjur menjadi masyarakat manja.
ya, manja. Karena, bukan filosofi, suasana hati mereka euforia sebagai pemenang perang itu membuat mereka tuh merasa tidak perlu lagi bekerja keras. Jadi jam kerja itu sehari, mereka itu 8 jam di Amerika dan ini di Indonesia kayaknya katanya gitu juga gitu ya, 8 jam. Sementara di Cina itu jam kerja dengan gaji seperti tadi itu, jam kerjanya sehari itu 12 jam, 12 jam, tuh bayangin ya. Kemudian seminggu ya, sepekan dalam 1 minggu di Amerika kerja itu adalah 5 hari ya, sementara di Cina itu 6 hari. Nah, sehingga ini kalau bagi seorang pengusaha ya, orang punya pabrik, kemudian, dia punya mesin-mesin yang dia datangkan, dia instalasi, itu kan ada namanya penyusutan, ya kan, biaya penyusutan. Nah, sekarang dipakai kerja seminggu 5 hari dengan seminggu 6 hari, penyusutannya kan sama. Belum lagi nanti masalah kemudian, eee, sewa tempat, sewa lahan, itu kan mau dipakai seminggu itu 6 hari kerja atau seminggu 1 hari kerja, kontraknya kan tetap tahunan, ya kan? Nah itu. Jadi, efektivitas kerjanya tuh berbeda gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang infrastruktur, ya. Di Amerika sama di Cina tuh berbeda ya. Di Cina itu karena memang dukungan dari negaranya tuh luar biasa, soal transportasi itu diberesin. Ketika seorang pengusaha bikin pabrik di sana, jalan yang menuju pabrik itu diberesin ya. Kemudian pasokan energinya, apakah pakai listrik, apakah pakai gas, atau pakai apa, itu semua dipikirkan oleh negaranya. Kemudian telekomunikasinya, kemudian soalan limbah. Nah, kayak gini kan nggak bisa diselesaikan dengan sekedar main tarif, nggak bisa, begitu ya. Jadi banyak sekali PR yang harus dilakukan untuk kemudian membuat Amerika itu bisa menjadi negara industri lagi, layak untuk kemudian industri-industri itu pindah kembali ke Amerika. Belum lagi kelebihan di Cina itu adalah rantai pasok, ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau di Cina itu misalnya ada perusahaan ya, dia itu produksi kain misalnya gitu. Nah, ini ada pabrik bikin kain. Nah, maka pabrik benang, kemudian pabrik warna kain, pewarna kain ya, itu mungkin ya cuma pabrik sebelahnya, situ tetangga, yang kalau pas lagi butuh telepon diantar naik sepeda mungkin. Ini cuma untuk mendramatisir suasana aja ya. Jadi rantai pasok itu luar biasa, sehingga ini kan membuat pengadaan pengadaan barang ya, itu biaya transportasinya pun juga murah dan cepat begitu. Nah kayak begini-gini ini kan nggak bisa kemudian sekedar diselesaikan dengan tarif. Contohnya itu Tesla, ya. Ketika kemudian main tarif, terbukti kan Tesla itu betul perusahaan Amerika, baterainya dari Cina. Nah, jadi walaupun, kemudian, Tesla itu, apa istilahnya, tidak terkena tarif secara Teslanya, tapi bahan baku yang dia datangkan dari Cina, datang ke sini kena tarif juga kan. Nah, sehingga akhirnya nggak bisa, tidak sesederhana itu gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, yang dilakukan oleh Trump itu idenya benar ya, alasannya, tujuannya benar, tapi caranya salah ya. Karena dia main tarif ya. Nah, sementara di Cina itu, semuanya infrastrukturnya, rantai pasoknya, kemudian skill rakyatnya ya, yang mereka itu memang skill terampil ya, itu susah untuk ditandingi ya. Nah, kemudian lagi apa, letak kesalahannya itu adalah bagaimana Amerika itu malah mentarif 86 negara. Nah, ini kan boro-boro mengucilkan Cina, ini yang terjadi malah membuat, eee, banyak negara yang senasib dengan Cina. Akhirnya apa? Akhirnya mereka, bukannya merapat ke Amerika, malah banyak di antara 86 negara yang ditarif oleh Trump itu malah merapat ke Cina, malah membentuk sebuah blok perdagangan baru ya. Nah, jadi nanti kapan-kapan kita akan bahas ya dalam, video yang berikutnya ini supaya videonya tidak terlalu lama. Kenapa Trump memilih opsi tarif? Kenapa tidak kemudian melakukan seperti yang kita ceritakan tadi itu ya, seperti yang dilakukan oleh Rusia, seperti yang dilakukan oleh Cina, yang dia itu
dengan sabar ya memperbaiki kondisi Cina yang tadinya kayak begitu pelan-pelan diperbaiki sehingga berubah menjadi negara industri seperti sekarang ini. Ini bukan sesuatu yang itu dilakukan sekejap seperti yang dilakukan oleh Trump ini dengan sekedar tarif tadi, itu. Kemudian permasalahan yang berikutnya lagi adalah attitude ya. Kalau kita lihat ya, Amerika itu Trump ya, itu memang attitude-nya itu kalau kalau dari sudut pandang orang timur, itu attitude-nya nol gitu ya. Jadi sangat tidak menghargai ya, sangat bahkan menghinakan. Bukan cuma sekedar tidak menghargai, tapi bahkan menghina. Karena diksi-diksi ya, kata-kata yang, dipilih oleh Trump itu misalnya apa, mengatakan bahwa mereka negara-negara itu adalah kissing my ass, katanya si Trump. Kissing my ass gitu, itu kan mencium pantatku gitu kan, itu kan sesuatu yang, sangat, kasar gitu ya. Nah, itu membuat bisa jadi di antara 86 negara yang ditarif tadi itu, sebenarnya mungkin ada yang mau merapat ke Amerika, mungkin. Tapi tersinggung dengan kata-kata itu. Di-kissing my ass kan, ya. Akhirnya kemudian, nah kalau aku jadi lebih baik rugi, tapi, harga diri terjaga, daripada betul-betul seperti yang dikatakan tuh kissing my ass atau menjilat-menjilat seperti itu ya. Nah, akhirnya apa, menjadi, musuhnya jadi semakin banyak ya. Jadi itulah di antara yang menurut saya letak letak kesalahan dari Trump ya, letak kesalahannya itu adalah di caranya ya. Jadi idenya bagus ya, bagaimana membuat negara Amerika itu menjadi kompetitif lagi untuk industri. Industri itu kembali, ke dalam negeri ya, jadi menjadi negara industrialisasi. Dan ini bagi negara manapun, menjadi negara yang industri itu adalah penting ya. Penting kenapa? Dari sisi apa? Dari ketahanan atau keamanan nasional. Ingat kemarin di video sebelumnya saya sudah menceritakan ya, Amerika salah satu faktor yang memudahkan dia menang perang itu adalah apa? Ketika kemudian dia memutuskan terjun masuk perang tahun 1942, itu posisinya dia negara industri. Nah, maka kemudian ketika Amerika memutuskan masuk atau ikut perang, Perang Dunia II, Amerika kemudian merubah industri di dalam negeri yang tadinya industri konsumsi ya, pabrik sepeda, pabrik panci, pabrik macam-macam itu disulap langsung kemudian berubah menjadi industri militer ya, untuk bikin peluru, bikin senapan, bikin seragam, bikin macam-macam lah begitu. Kebutuhan-kebutuhan militer ya. Nah, sehingga dengan demikian, eee perang itu ada support di dalam negerinya. Nah, jadi memang betul ya, yang dipikirkan oleh, seorang kepala negara, negara itu harus kembali menjadi negara industri ya. Sehingga, eee, ketahanan atau keamanan, negara dalam itu bisa lebih mudah untuk dijaga ya. Kalau ada apa-apa itu support dari dalam negerinya itu kuat ya. Tapi kalau sekarang Amerika itu kalau perang bingung dia pasti ya. Kenapa? Karena teknologinya canggih, misalnya, contohnya, misalnya dia punya namanya itu pesawat pembom siluman misalnya gitu. Oh itu canggih, tapi cuma 5 misalnya gitu ya, mau gimana gitu ya. Jadi canggih tapi jumlahnya cuma coba kalau misalnya dia negara-negara industri, canggih bikin 50, 500 ya begitu ya, kayak Cina sekarang ini ya, itu bikin kapal perang luar biasa ya. Nah jadi, itu ya, jadi menurut saya seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Thinkers ya, kalian kalau punya pendapat yang berbeda ya, atau apa yang terlintas dalam pikiran kalian silahkan tuangkan dalam komentar ya, di bawah ini, barangkali memang ada sisi lain yang itu lolos dari pengamatan saya ya. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini, ketemu lagi di lintasan pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.